bencana yang pernah terjadi di Perancak yang paling sangat menonjol itu adalah abrasi. Para nelayan, ibu-ibu dan bapak nelayan itu menyekolahkan anaknya untuk supaya tidak menjadi nelayan karena seorang nelayan itu mempunyai penghasilan musiman tidak tetap. Dulu tambak di sini itu sangat maju, tapi sekarang karena ada pencemaran air, tambak menjadi tidak berfungsi lagi. Memang dampak kering sampai 1 tahun lebih, itu bisa sampai kekeringan, kemarau, itu bisa dicampuri dengan angin. Jadi kegiatan pemetaan partisipatif ini terselenggara atas kerjasama komunitas Delta Api, di mana Delta Api merupakan desa ekologis tangguh adaptif perubahan iklim yang beranggotakan anak muda desa. Nah, 3 desa yang kita gunakan sebagai desa contoh di Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali adalah Desa Perancak, Gudeng, dan Air Kuning. Jadi kami dibantu oleh anak-anak muda desa, khususnya untuk daerah Bali, dan juga bantuan dari Yayasan Wisnu, Samdana Institute, dan desa yang bersangkutan. Jadi konsep awalnya adalah pertama kita mendapatkan pelatihan tentang pemetaan partisipatif itu seperti apa, mengingat kerentanan Pulau Bali khususnya terhadap perubahan iklim, dan kita mengambil wilayah pemetaan itu di desa pesisir karena perubahan iklim dan juga adanya abrasi dan perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan iklim dan cuaca. Nah, khususnya seperti Desa Perancak, berdasarkan hasil pemetaan sosial kami, tim Desa Perancak itu sangat rawan abrasi. Terhitung sudah puluhan meter abrasi terjadi di Pantai Perancak, begitu pula di Air Kuning. Nah, mayoritas masyarakat ini berprofesi sebagai nelayan sehingga sangat bergantung kepada lautan. Selain itu, ketiga desa ini dilalui daerah aliran Sungai Ijo Gading yang merupakan sungai termasuk sungai besar yang ada di Kabupaten Jemberana. Jadi bagaimana ketangguhan masyarakat desa, khususnya kita menggerakkan pemuda untuk peduli terhadap desanya, untuk menyongsong masa depan gitu. Jadi untuk memulai tahapan pemetaan sosial ini, pertama-tama kita menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Kita berikan daftar pertanyaan, kita bisa berupa berdialog, bisa bertanya kepada tokoh-tokoh desa dengan perbedaan misalnya dari segi umur, ada yang sudah senior seperti itu, ada yang masih menjabat, sehingga bisa menjadi sebuah informasi terkait dengan pertanyaan yang kita tanyakan, baik itu baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan hal-hal lain terkait monografi desa. Di Air Kuning, mayoritas penduduknya adalah masyarakat Muslim, sehingga saya sangat tertarik, dan temuan-temuan yang kami temukan adalah bagaimana kehidupan beragama itu berlangsung seperti itu, sedangkan desa tetangganya adalah desa mayoritas yang beragama Hindu, kemudian juga kehidupan masyarakat pesisir. Pada umumnya kalau di Air Kuning itu mayoritasnya Muslim, dan ada juga non-Muslim cuman 20%. Tapi perhubungan antara Muslim dan non-Muslim itu sangat erat dan baik sekali. Tidak pernah memandang itu non-Muslim, ini Muslim, tidak pernah. Asli daripada orang tua, dan boleh dikatakan penerus daripada orang tua asli Air Kuning itu sendiri. Kami sudah datangi bahwasanya keadaan Air Kuning itu sendiri memang dari dulunya masuknya sampai dinamakan Air Kuning itu sendiri adalah melalui kedatangan orang lain. Sebelum kami melaksanakan terus masalah pemilikan antara PT Angkasa Pura dengan BTID, sama yang BTID dan Angkasa Pura. Untuk sekarang pemahaman untuk kelompok 2. Tahapan pemetaan ini pertama kami melakukan memang pelatihan di masing-masing desa selama kurang lebih 5 hari, dari cara penggunaan alat, bagaimana itu konsep pemetaan segala macam.
Jadi tahapan pemetaan ini khususnya pemetaan peta fisik, kami bersama anak muda itu diantar oleh kepala dusun mencari yang pertama itu batas-batas desa dengan cara menggunakan GPS. Kami harus kelilingi desa-desa itu dan mengambil titik-titik yang sudah ada patok-patok dari daerah segala macam. Kami hanya mengikuti itu. Jadi setelah data semua terkumpul, kami input ke kertas milimeter block. Menginput data ini dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi karena kita harus hati-hati dalam menentukan data itu supaya tidak jadi ketersalahan koordinat. Memindahkan data ini ke dalam komputer supaya kita mempunyai peta digital juga. Jadi tujuan dibuatnya peta digital ini supaya peta yang kita buat itu lebih akurat ya. Tentunya dengan bantuan citra satelit dan segala macam dengan kecanggihan teknologi, jadi peta yang kita buat itu lebih akurat, sangat akurat ketimbang peta manual. Selama kami pemetaan, sebenarnya kami awalnya tidak tahu apa itu pemetaan, apa itu master plan. Kami tidak tahu. Melalui dengan Yayasan Wisnu memberikan wawasan-wawasan dan memberikan pembelajaran bagi kami untuk pemetaan wilayah itu sendiri. Bahkan kami sangat bersyukur dan sangat bangga bahwasanya kami asli air kuning itu bisa memetakan wilayah itu sendiri, yang mana daerah kami yang sebenarnya dan yang mana yang tidak daerah kami itu sendiri. Sebelumnya kami kan tidak tahu apakah ini kepunyaan air kuning yang aktif apa tidak aktif, kami tidak tahu. Tapi sekarang melalui dengan pemetaan itu sendiri kami sudah mengetahui lah dengan aparatur desa. Fenomena menarik yang mungkin kami temukan, terutama untuk pemetaan di Desa Perancak adalah dulunya katanya pernah terjadi pemetaan pada tahun 2000. Kemudian kami melakukan pemetaan pada tahun 2014 ini dengan yang lebih modern lah istilahnya ya. Dan yang sangat terlihat adalah bagaimana abrasi pantai sangat mengurangi lahan masyarakat yang ada di pesisir. Bahkan dari salah satu narasumber yang kami wawancarai itu, ada tanah di pesisir Pantai Perancak itu yang sampai habis itu. Ada sertifikatnya, bahkan tidak ada bukti tanahnya itu di pesisir itu. Nah, tahun 2002 itu investor datang ke Perancak dan ketika itu dia sudah mulai membangun atau membuat senderan itu. Itu mungkin yang satu hal yang bisa mengurangi atau membendung terjadinya abrasi. Dan hal itu pun nggak kuat, artinya karena kerasnya abrasi. Mungkin yang juga faktor alamnya adalah ketika banyak orang sudah mulai mengambil rumput laut atau sargasum untuk dijual beli juga. Untuk mensejahterakan masyarakat Perancak yang dimana sebagian besar mata pencariannya adalah nelayan. Karena nelayan itu dengan adanya pembangunan pila-pila sangat sulit untuk berlabuh di pantai karena ada senderan-senderan beton seperti sekarang ini yang lagi musimnya pasang air laut sangat besar, jadi nelayan masih banyak yang
kesulitan untuk membangun, untuk bersandar di pinggiran pantai. Tambak menghasilkan ikan banyak, namun sekarang tambak kami mati karena pencemaran. Begitu juga sawah semakin sempit karena pembangunan. Bagaimana? Karena Air Kuning itu mempunyai lahan sawah cuman 3 hektar. Itu tidak ada pengairannya, hanya berpaku kepada tada hujan. Kemudian kalau masyarakat di desa ini juga mendapatkan informasi dari pihak pedesaan, keterbukaan dari pihak pedesaan dari perangkat desa sudah bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat itu sudah bekerja sama dengan pihak pedesaan untuk mendapatkan informasi, saling bekerja sama. Merupakan sebuah daerah di mana 70% lebih penduduk Indonesia dan Bali peluang ke depannya itu luar biasa. Memang untuk pemetaan itu, ya pertamanya kami akan mensosialisasikan di desa dulu. Habis sosialisasi di desa, kami akan mempresentasikan ke Pemkab itu. yang meliputi tokoh masyarakat dan anak muda di desa, diajak untuk mengukur wilayah. Kesepakatannya pas zaman kelompok keempat itu kita udah tahu siapa itu. Terkait dengan adanya peta ini, kita jadi jelas tahu di mana potensi kita, terus juga permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga desa itu menjadi siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga menjadi sebuah advokasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang akan dilakukan ke desa. Selain itu, dengan adanya undang-undang desa, sehingga masyarakat desa itu perlu tahu dan harus punya peta desa, seperti apa pengelolaan desa ke depannya, menjadi sebuah master plan desa itu sendiri. Karena di Desa Gudang Bisa menjelaskan? sudah dapat rancak ya. Tadi jangan sampai nanti dengan hasil pemetaan ini malah menimbulkan suatu permasalahan. Kalau ada masalahnya bisa kita selesaikan. Dan mungkin dari pemimpin juga belum ada arahan-arahan dari pemimpin untuk para pemuda berkembang di sini. Cita-cita dari Delta Api Bali khususnya adalah bagaimana desa itu menjadi tangguh dan adaptif perubahan iklim, terkait dengan perubahan iklim yang terjadi, terutama Bali sebagai sebuah pulau bisa dibilang pulau yang cukup kecil di Indonesia, karena kita bersinergi dengan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia seperti di Lombok, Sumba, Dompu, Sumbawa ya.
Maluku dan Maluku Utara, bagaimana kemudian arah pembangunan pemerintah itu tidak hanya atau berbasis di daratan saja, tetapi juga kepulauan kecil. Seperti misalnya Bali. Kita melihat Bali itu pembangunan pariwisatanya sangat begitu pesat, terutama di Bali Selatan, sehingga itu akan berpengaruh terhadap Bali yang ada di pesisir, kawasan pesisir. Misalnya di kawasan 3 desa ini, di Perancak, Budeng, dan Air Kuning, sehingga dampak adanya pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin terus terjadi itu membuat desa tuh harus mulai bergerak gitu. Seperti apa sih penanggulangan, bisa dikatakan penanggulangan ke depannya terhadap atas hidup mereka di wilayahnya sendiri. Terkait dengan hasil daripada kegiatan ini, ke depan kami bisa mempersiapkan atau menyikapi jika nanti Undang-Undang Desa Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 bisa kami siapkan. Dan barang tentu juga ini bekerjasama berkat dukungan daripada anak-anak ataupun relawan yang ada di desa kami. Terima kasih.